Assalamualaikum anak-anak ibu sekalian. Sampai jumpa lagi dalam pelajaran kita. Dan kita masih berada dalam pelajaran KD 32, yaitu sekarang kita lanjut dengan KD 324, yaitu tentang jenis-jenis dan fungsi lembaga sosial. Yang selalu dibuat, created by Bu Fitri untuk kalian semua. Sebelum belajar, mari kita berdoa dulu, baca Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan pelajaran hari ini lebih bermanfaat, lebih bisa masuk dengan mudah ke pikiran kamu. Kita lihat dulu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Setelah belajar nanti, kalian harus dapat pertama menjelaskan jenis-jenis lembaga sosial. Kedua, menjelaskan fungsi lembaga sosial. Tentu materinya dari KD 324 adalah lembaga sosial, tentang jenis-jenis lembaga sosial. Yang kedua, fungsi lembaga sosial itu sendiri. Kita lihat dulu. Pertama, jenis lembaga sosial. Ini contohnya ada gambarnya. Ini adalah lembaga keluarga. Kemudian lembaga sosial yang kedua ini udah pasti ini adalah lembaga pendidikan. Nah, lanjut ke lembaga yang ketiga adalah ini gambarnya. Nah, ini merupakan lembaga politik. Nah, kita lanjut dengan yang keempat. Ini adalah lembaga agama. Dan yang terakhir ini gambarnya, dan ini udah pasti lembaga ekonomi. Anak ibu, berarti lembaga sosial dapat kita kelompokkan jadi 5, yaitu lembaga keluarga, lembaga pendidikan, lembaga politik, lembaga agama, dan lembaga ekonomi. Nah, sekarang kita lihat satu persatu, kita urai satu persatu tentang lembaga-lembaga pendidikan itu. Sebelumnya kita lihat dulu fungsi dari lembaga sosial. Fungsi dari lembaga sosial itu ada 3. Pertama, memberikan pedoman dan arahan pada anggota masyarakat untuk bersikap atau bertingkah laku dalam menghadapi masalah-masalah yang muncul di lingkungan masyarakat, termasuk yang menyangkut hubungan pemenuhan kebutuhan hidup. Yang kedua, menjaga keutuhan masyarakat yang bersangkutan. Jadi, lembaga sosial mengatur berbagai aktivitas masyarakat sehingga terwujud kehidupan yang serasi dan harmonis. Fungsi yang ketiga, memberikan pedoman kepada masyarakat untuk mengadakan sistem pengendalian sosial atau kontrol sosial. Nah, artinya lembaga sosial sebagai sistem pengawasan masyarakat terhadap tingkah laku anggota masyarakat. Nah, itu fungsi lembaga sosial secara umum. Nah, sekarang kita lihat satu persatu dari jenis-jenis lembaga sosial itu. Yang pertama adalah lembaga keluarga. Keluarga merupakan unit sosial atau masyarakat yang terkecil dalam masyarakat, yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Keluarga terbentuk dari sebuah perkawinan yang sah menurut agama, adat, dan pemerintah. Nah, apa fungsi dari keluarga? Ada 7 fungsi dari keluarga. Yang pertama ada fungsi reproduksi, di mana dalam keluarga mempunyai fungsi memberikan keturunan. Yang kedua, fungsi proteksi atau perlindungan. Artinya, keluarga memberikan perlindungan kepada anggotanya, baik perlindungan fisik maupun yang bersifat kejiwaan. Yang ketiga, fungsi ekonomi. Pada umumnya, dalam sebuah keluarga, ayah merupakan kepala keluarga serta menjadi tulang punggung keluarga. Ayah mempunyai kewajiban memenuhi kebutuhan ekonomi anak-anaknya. Itu fungsi ekonomi. Nah, sekarang kita lanjut dengan fungsi sosialisasi.
anak diperkenalkan oleh orang tuanya mengenai norma yang berlaku di dalam masyarakat, seperti norma dan nilai-nilai sosial yang berlaku dalam masyarakat. Yang kelima, fungsi afeksi. Keluarga memberikan kasih sayang dan perhatian pada anak-anaknya. Fungsi yang keenam adalah fungsi pengawasan sosial. Setiap anggota keluarga pada dasarnya saling kontrol atau saling mengawasi karena mereka memiliki tanggung jawab dalam menjaga nama baik keluarga. Nah, itulah fungsi pengawasan sosial. Kemudian fungsi pemberian status. Melalui lembaga perkawinan ini, seseorang akan mendapatkan status atau kedudukan yang baru di masyarakat, yaitu seorang laki-laki akan mendapatkan status sebagai suami dan seorang perempuan akan mendapatkan status sosialnya sebagai seorang istri kalau sudah berkeluarga. Nah, itulah fungsi dari lembaga keluarga. Kita lanjut, lembaga yang kedua, ini tentu lembaga agama. Nah, lembaga agama adalah sistem keyakinan dan praktek keagamaan dalam masyarakat yang telah dirumuskan dan dibakukan. Fungsi lembaga agama antara lain: pertama, pedoman hidup bagi manusia, baik dalam kehidupan sebagai pribadi, dalam hubungan dengan Tuhan, hubungan dengan manusia lain, dan hubungan dengan alam sekitar. Fungsi yang kedua, sumber kebenaran. Agama mengajarkan dan memberikan jaminan dengan cara yang khas untuk mencapai kebahagiaan dan mengatasi kekurangan kemampuan manusia. Fungsi yang ketiga, pengatur tata hubungan manusia dengan manusia dan manusia dengan Tuhan. Fungsi yang keempat, tuntunan prinsip benar dan salah untuk menghindari perilaku menyimpang seperti membunuh, mencuri, berjudi, dan sebagainya. Yang kelima, pedoman pengungkapan perasaan kebersamaan di dalam agama diwajibkan berbuat baik terhadap sesama. Yang keenam, pedoman keyakinan manusia untuk berbuat baik yang selalu disertai dengan keyakinan bahwa perbuatannya itu merupakan kewajiban dari Tuhan dan akan mendapatkan pahala walaupun perbuatannya sekecil apapun. Yang ketujuh, pedoman keberadaan yang pada hakikatnya makhluk hidup di dunia ini adalah ciptaan Tuhan semata. Yang kedelapan, fungsinya adalah pedoman untuk rekreasi dan hiburan. Dalam mencari kepuasan batin melalui rekreasi dan hiburan tidak melanggar kaidah-kaidah agama. Nah, sekarang kita lanjutkan fungsi lembaga ekonomi. Lembaga ekonomi lahir sebagai suatu usaha manusia menyesuaikan diri dengan alam untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka yang berkaitan dengan pengaturan dalam bidang-bidang ekonomi dalam rangka mencapai kehidupan yang sejahtera. Jadi dalam lembaga ekonomi ini merupakan kumpulan dari norma-norma, nilai-nilai dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup. Lembaga ekonomi bertujuan mengatur bidang-bidang ekonomi dalam rangka mencapai kehidupan yang sejahtera dan terpenuhinya kebutuhan masyarakat. Fungsi lembaga ekonomi: pertama, memberikan pedoman untuk mendapatkan bahan pangan. Yang kedua, memberikan pedoman untuk melakukan pertukaran barang atau barter. Yang ketiga, memberikan pedoman tentang harga jual beli barang. Keempat, memberikan pedoman untuk menggunakan
tenaga kerja. Yang kelima, memberikan pedoman tentang cara pengupahan. Keenam, memberikan pedoman tentang cara pemutusan hubungan kerja. Yang ketujuh, memberikan identitas bagi masyarakat. Nah, itulah fungsi dari lembaga ekonomi. Kita lanjut, fungsi dari lembaga selanjutnya adalah lembaga pendidikan. Secara fundamental, lembaga pendidikan berfungsi untuk mengatur pemenuhan kebutuhan terhadap pendidikan. Mengenai fungsi lembaga pendidikan, ada dua, yaitu pertama, fungsi manifest, yaitu fungsi yang tercantum dalam kurikulum sekolah. Yang kedua, fungsi laten, yaitu fungsi yang tidak disadari. Nah, kita lihat satu persatu. Pertama, fungsi manifest yang memang sudah merupakan tercantum atau terdapat dalam kurikulum sekolah. Nah, apa fungsinya? Yaitu pertama, mempersiapkan anggota masyarakat untuk mencari nafkah dengan bekal keterampilan yang diperoleh dari lembaga pendidikan serta sekolah, maka seseorang siap untuk bekerja. Yang kedua, mengembangkan bakat perseorangan demi kepuasan pribadi dan kepentingan masyarakat. Yang ketiga, melestarikan kebudayaan masyarakat. Yang keempat, menanamkan keterampilan yang perlu bagi partisipasi dalam demokrasi. Nah, keempat ini adalah fungsi manifest yang memang fungsi yang sudah dicantumkan dalam kurikulum sekolah. Dalam kurikulum Pendidikan Nasional Indonesia, itu adalah kelompok fungsi manifest pendidikan. Sekarang kita lanjut dengan fungsi laten, yaitu fungsi yang tidak disadari. Dengan sudah dilaksanakannya sekolah, maka akan terciptalah fungsi berikut. Yang pertama, mengurangi pengendalian orang tua. Jadi, kalau kalian sudah mengikuti sekolah, mengikuti pendidikan, maka pengendalian orang tua sudah akan berkurang selama kalian di sekolah. Kemudian fungsi mempertahankan sistem kelas sosial. Kenapa? Pendidikan merupakan untuk mencari ilmu. Nah, ilmu inilah yang akan meningkatkan derajat manusia, karena yang membedakan manusia itu adalah ilmu. Kemudian yang ketiga adalah memperpanjang masa remaja. Kamu sebagai seorang siswa, kamu sekolah SMP. Sekolah wajib belajar 9 tahun. Nah, sampai umur 15 tahun. Dan dilanjutkan nanti dengan belajar sampai 12 tahun, yaitu tamat SMA. Maksudnya adalah memperpanjang masa remaja, jangan cepat-cepat melangsungkan pernikahan. Nah, memangkas masa remaja. Maka dengan sekolah secara otomatis kita sudah memperpanjang masa remaja. Itulah fungsi laten dari lembaga pendidikan. Kemudian kita lanjut dengan lembaga politik. Lembaga politik merupakan keseluruhan tata nilai dan norma yang berkaitan dengan kekuasaan. Nah, kekuasaan itu terdapat di mana-mana pada setiap masyarakat. Namun pada umumnya kekuasaan yang tertinggi ada organisasi yang tertingginya, yaitu adalah negara. Lembaga politik lahir dari serangkaian nilai dan norma yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan akan kekuasaan, khususnya kekuasaan pada tingkat negara. Nah, kita lihat lembaga-lembaga politik di Indonesia sebagai berikut. Pertama, ada Majelis Permusyawaratan Rakyat. Kedua, ada Presiden dan Wakil Presiden. Yang
Yang ketiga ada Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Yang keempat ada Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. Yang kelima ada pemerintahan daerah. Keenam ada DPRD provinsi dan DPRD kabupaten atau kota. Yang ketujuh, lembaga politik itu adalah partai politik. Sekarang kita lihat apa fungsi dari lembaga politik tersebut. Pertama, lembaga politik itu fungsinya adalah memelihara ketertiban di dalam negeri. Lembaga politik memiliki fungsi untuk memelihara ketertiban di dalam masyarakat dengan menggunakan wewenang yang dimilikinya, baik dengan cara persuasif atau penyuluhan maupun cara kursif atau kekerasan. Lembaga politik bertindak sebagai penegak hukum yang menyelesaikan konflik yang terjadi di antara anggota masyarakat secara adil sehingga anggota masyarakat dapat hidup dengan tentram. Itulah fungsi memelihara ketertiban di dalam negeri. Fungsi yang kedua adalah mengusahakan kesejahteraan umum. Lembaga politik memiliki fungsi untuk merencanakan dan melaksanakan pelayanan-pelayanan sosial serta mengusahakan pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat. Contohnya antara lain pengadaan dan distribusi pangan, sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan. Itulah jenis-jenis dari lembaga sosial dan fungsi dari masing-masing lembaga sosial. Dengan berakhirnya fungsi lembaga politik, maka sampai di sini dulu pertemuan kita pada materi hari ini. Sampai jumpa pada materi berikutnya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.